Di pinggiran sebuah kota, ada sungai tua bernama Kali Deres. Airnya keruh, alirannya tenang di siang hari, tetapi saat malam suasananya berubah mencekam. Banyak orang percaya sungai itu bukan sekadar aliran air biasa, melainkan gerbang gaib tempat bersemayam arwah-arwah penasaran. Konon, pada zaman dulu, Kali Deres menjadi jalur penting bagi para pedagang. Namun, di satu malam, sebuah perahu tenggelam di sana, menewaskan belasan orang. Jenazah mereka tidak pernah ditemukan, seolah sungai itu menelannya hidup-hidup. Sejak saat itu, setiap kali ada orang mandi atau memancing terlalu malam, sering ada yang hilang secara misterius. Warga sekitar sering bercerita, ada penjual sate yang pernah melihat sosok perempuan bergaun putih berjalan di atas permukaan sungai, lalu lenyap begitu saja. Pemancing pernah merasakan kailnya tersangkut sesuatu. Saat ditarik, yang muncul bukan ikan, melainkan rambut panjang basah yang membelit tangannya. Bahkan, anak-anak sering diperingatkan jangan bermain di tepi Kali Deres sore menjelang maghrib, karena suka ada suara orang memanggil namanya dari dalam air. Yang paling terkenal adalah legenda tentang penjaga Kali Deres. Sosok hitam besar dengan mata merah yang katanya muncul saat bulan purnama. Ia akan menarik siapa saja yang berani menyeberang sungai lewat tengah malam. Orang-orang menyebutnya sebagai makhluk yang menjaga arwah-arwah korban tenggelam agar tidak bisa pulang. Hingga kini, meskipun jembatan sudah dibangun, banyak warga masih enggan melintasi Kali Deres sendirian saat malam. Katanya, jika kamu menyeberang setelah jam 12 malam, air sungai akan terdengar berbisik, memanggil namamu, dan bayangan seseorang akan berjalan di belakangmu. Kali Deres tetap mengalir, tenang di permukaan, tapi penuh rahasia di kedalamannya. Mau saya lanjutkan jadi kisah horor anak muda yang nekat menantang mitos Kali Deres di malam hari, seperti cerita uji nyali, atau cukup sebagai legenda misterius Sungai Angker? Anda bilang, lanjutkan. ChatGPT bilang, baik, saya lanjutkan kisahnya menjadi uji nyali di Kali Deres dengan nuansa horor yang lebih tegang. Uji nyali di Kali Deres. 4 sahabat kuliah, Reno, Dika, Salsa, dan Yuni, sering mencari tempat horor untuk konten channel YouTube mereka. Suatu malam, Reno mengusulkan, gimana kalau kita coba uji nyali di Kali Deres? Katanya kalau lewat jembatan tengah malam, suka ada yang ikut jalan di belakang. Meski ragu, yang lain setuju. Malam itu, tepat pukul 12:05, mereka tiba di jembatan kayu yang melintasi Kali Deres. Suasana sunyi, hanya suara aliran air yang tenang namun dingin menusuk. Lampu jalan redup, sebagian bahkan mati. Ya ampun, merinding banget gue, bisik Yuni sambil merapat ke Salsa. Tenang aja, kan rame-rame, jawab Dika, meski suaranya bergetar. Mereka menyalakan kamera dan mulai merekam. Reno berjalan paling depan, menantang rasa takutnya. Baru beberapa langkah, terdengar suara lirih dari bawah jembatan. Reno, mereka berhenti seketika. Reno menoleh ke belakang, kalian barusan manggil gue. Salsa menggeleng cepat, wajahnya pucat. Tiba-tiba, air Kali Deres bergolak, padahal angin tidak bertiup. Dari arah tengah sungai, muncul gelembung-gelembung besar, diikuti bau amis menyengat. Kamera yang mereka pegang tiba-tiba mati sendiri. Yuni, dengan suara gemetar, berbisik, gue dengar ada yang jalan di belakang kita. Semua menoleh bersamaan, dan benar, di ujung jembatan tampak siluet hitam tinggi berdiri diam, matanya merah menyala dalam gelap. Makhluk itu perlahan melangkah, suaranya berat seperti kayu dipatahkan. Duk, duk, duk. Mereka panik. Dika spontan melompat ke arah pagar jembatan untuk kabur. Namun tiba-tiba dari dalam air muncul tangan pucat yang mencengkeram kakinya. Ia menjerit keras, berusaha melepaskan diri. Reno dan Salsa menarik tubuh Dika sekuat tenaga, sementara Yuni hanya bisa menangis. Dari bawah, terdengar suara-suara orang menangis bersahutan, seperti puluhan arwah yang meratap. Saat akhirnya Dika berhasil terlepas, mereka semua lari tanpa menoleh ke belakang. Begitu sampai di ujung jembatan, suara jeritan berhenti, dan suasana kembali hening, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, saat mereka memeriksa rekaman kamera keesokan harinya, ada satu hal yang membuat darah mereka membeku. Di layar terlihat jelas, ada bayangan hitam berjalan di belakang mereka sepanjang perjalanan. Padahal, malam itu tidak ada siapapun kecuali mereka berempat.